Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok program studi manajemen angkatan 2022 ingin membuat video penugasan mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Ervin Widodo. Dengan saya sendiri Indah Mayasari, dengan saya Intan Nabila Nurrahmawati, dengan saya Piki Alfitri Amanda, dengan saya Maliki Arbatu Syafa. Saat ini kami sedang berada di PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan kami akan mewawancarai salah satu quality control di sini. Sesi pertama yang akan memberikan pertanyaan ada saya sendiri Indah Mayasari dan teman saya Intan Nabila Nurrahmawati. Lalu dilanjutkan oleh sesi kedua yaitu Maliki Arbatu Syafa dan saya Piki Alfitri Amanda. Ya, sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu, nama Ibu siapa? Halo, nama saya Ulfa Heroika Deo, biasa dipanggil Deo. Saya dari bagian quality control. Di sini bagian untuk support production, jadi mengelola manpower. Oke, kita dari Universitas Binawan izin untuk menanya beberapa pertanyaan ya Bu. Okay. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia boleh. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, Intan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa jabatan dan kedudukan Ibu di sini? Jadi saya di sini itu di bagian quality control, tepatnya lebih spesifiknya itu di bagian assembly. Jadi kalau boleh dijabarkan secara singkat, assembly itu bagian pemasangan mobil-mobil, bukan mobil, part-part mobil gitu. Jadi finalnya di shop saya gitu. Jadi di sini saya menjabat sebagai junior spesialis, support teman-teman yang ada di production. Jadi leader-leader yang di line itu banyak berkontakan dengan saya seperti itu. Baik, lanjut saja pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua, apa tugas pokok dan fungsi Ibu sendiri? Seperti tadi yang saya juga sempat sebutkan ya, saya banyak berkontribusi langsung di line dengan teman-teman yang di line juga, yang mana mereka bertugas untuk mengecek mobil-mobil yang sudah terpasang apakah sudah oke atau belum gitu. Kalau belum nanti kita ada kegiatan repair dan lain sebagainya. Nah, manpower ini nantinya kebutuhan mereka yang saya akan support gitu. Jadi saya membantu mereka untuk melengkapi apa yang mereka butuh seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, Intan. Bagaimana Ibu memberikan penugasan kepada anak buah Ibu yang bawahnya? Ini mungkin konteksnya lebih kayak ke leader ke anak buah tadi ya, seperti yang disebut ya. Kebetulan di sini saya posisinya sebagai anak buahnya sebenarnya, cuma di sini saya juga ada tim sendiri yang mana memang itu saya yang meliding, saya juga yang memimpin gitu. Jadi kalau dalam pengalaman saya itu kan pertanyaannya bagaimana ya, sangat luas sebenarnya. Kalau untuk meliding mereka tuh lebih kayak bagaimana kita menge-share atau memfilter apa yang sebenarnya company butuhkan ke member kita. Jadi dari leader itu nggak sembarangan, misalkan kita dari atasan mintanya A, kita nggak langsung bilang itu A. Jadi kita filter dulu yang mereka mau tuh seperti apa gitu. Yang lebih spesifik lagi yang dibutuhkan tadi pertanyaannya bagaimana? Memberikan Penugasan ya. Mungkin kalau boleh saya jabarkan, mohon maaf. Saya boleh lihat dulu ya. Iya, boleh. Kalau untuk penugasan tuh pertama kan tadi seperti yang saya bilang ya. Jadi diputuskan dulu ini mau dikasih ke member A, B, C. Itu mereka mau dikasih spesifik tugasnya seperti apa. Ketika itu baru setelah di-share tugas-tugasnya, mereka melaksanakan. Nah, ketika mereka melaksanakan otomatis kita harus memonitoring mereka. Dilaksanakan apa enggak nih. Kalau oke, berarti kita kasih reward. Kalau enggak oke, itu nanti lain lagi ceritanya, seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana penugasannya, berarti kita lihat dulu sebenarnya yang dimau sama atasan kita itu seperti apa. Terus kira-kira yang berkaitan sama perintah itu anak buah saya mana aja nih yang bisa memprovide itu
gitu sih penugasannya. Jadi kita sebagai leader memfilter lagi apa yang diminta sama perusahaan, nanti dari anak buah ketika report ke kita itu kita report ke atasan lagi, itu tidak mentah-mentah seperti itu gitu, ada di filter lagi ke atas gitu. Oke baik, terima kasih sebelumnya Bu. Nanti akan dilanjutkan oleh teman kami Vicky Alfitria Amanda dan Maliki Aribati Syafa. Pertanyaan yang keempat, Kak. Bagaimana Kakak memberikan feedback yang positif atau negatif kepada anak buahnya? Oke, terima kasih. Terkait feedback ya, feedback itu sebenarnya dua-duanya itu harus disampaikan tergantung dari motif atau dari tujuan si penyampai. Misal leader tuh mau menyampaikan sesuatu ke membernya, itu berarti kalau tujuannya saya pengen dia improve, pengen dia memperbaiki kesalahan dia sebelumnya, berarti harus secara empat mata dulu agar si penerimanya itu juga tidak malu gitu. Tapi kalau misalkan positif pun juga sebenarnya sama sih, itu harus disampaikan juga secara empat mata, kecuali kalau motifnya itu untuk menegur dan biar tidak contoh sama teman-teman yang lain, itu bisa disampaikan di depan kelompok, dan itu memang ada sanksi sendiri sih. Sanksi yang diterima tuh bisa sanksi secara personal, si orangnya itu merasa malu atau dia merasa bagaimana gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke karakter leadernya sendiri gitu. Cuma kalau di sini saya boleh jabarin beberapa feedback tuh ada jenisnya sendiri. Saya boleh sambil lihat catatan nggak apa-apa? Jadi ada, kalau terkait dari pertanyaan tadi, itu ada 3 jenis feedback sebenarnya. Ada internal feedback, ada external feedback, dan juga ada representative feedback. Kalau internal feedback itu ketika si member menyadari kesalahannya sendiri, langsung meminta maaf. Itu dia langsung menyampaikan, oh ya maaf, ini saya ada kesalahan, saya perbaiki. Itu namanya dia feedback ke diri sendiri lah istilahnya. Itu namanya internal feedback. Tapi kalau external feedback itu feedback yang diberikan dari orang luar, yang mana ini leader ataupun dari departemen lain, misalkan kalau dalam perusahaan gitu ya. Dan ini bisa disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Tadi bisa secara empat mata, diobrolin sendiri di ruang meeting, atau bisa lewat email gitu, atau surat peringatan dari leader ya. Itu masing-masing perusahaan punya gayanya masing-masing gitu. Dan kalau representatif feedback tadi bisa disampaikan ketika misalkan kita ada suatu kelompok, mereka lagi meeting, ada si A, si B, si C yang mereka melakukan kesalahan lumayan fatal lah. Itu dibahas di meeting itu sama leadernya, dan dia memberikan kesalahan, dia menyebutkan kesalahan itu sebagai sampel. Kita jadi bisa sebut ini feedback sampel lah. Jangan sampai yang lainnya juga mengalami kejadian yang sama, karena untuk kesalahan ini yang dialami oleh si A, si B, dan si C ini lumayan fatal. Nah, itu namanya feedback sampel. Sebenarnya tujuannya untuk membangun kekompakan tim, tapi mungkin kesan yang diterima dari si A, si B ini, si A, si B, si C ini mungkin agak jadi malu atau bagaimana. Cuma kalau kita tanggapi secara profesional, itu sebenarnya bisa membangun diri di mereka juga gitu sebenarnya. Ya, intinya ada 3 jenis feedback, yaitu feedback internal, feedback eksternal, sama representative feedback, seperti itu. Terima kasih, Kak. Kak, pertanyaan yang kelima atau terakhir, bagaimana Kakak melakukan monitoring atau evaluasi terhadap kinerja dari anak buahnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini satu pertanyaan tapi mencakup banyak hal. Yang pertama kan kalau monitoring, tadi yang saya bilang di pertanyaan yang sesi yang sebelumnya ya. Kalau monitoring itu caranya itu, kalau dari leader biasanya di sini dilakukan dengan cara minta report secara harian, atau kita sebutnya daily report. Jadi kita ada dibagi area lapangan dan area office. Nah, teman-teman yang bekerja di area office ini, mereka memang sangat dituntut untuk selalu memberikan report terkini yang mereka kerjakan sebagai seorang karyawan tuh apa. Itu ada report secara tertulisnya. Dan itu yang bisa
dipertanggungjawabkan ke leader. Jadi posisi dia sebagai karyawan itu bisa dianggap bagus kalau reportnya itu juga bagus, dan itu salah satu cara leader memonitoring kerjaan karyawannya. Oh, dia ternyata kerja, oh dia kerjanya sudah paham sampai sini, oh dia ternyata belum paham di area sini. Itu bisa dimonitoring dari daily report yang di-store lah istilahnya sama masing-masing membernya gitu. Kemudian kalau untuk evaluasi itu sendiri sebenarnya dilakukan ketika ada tujuan tertentu, misalkan dari 1 bulan itu kita ada kegiatan untuk pengecekan mobil, ada 200 mobil misalkan. Nah di sini kita biasanya melakukan kegiatannya dulu secara sebulan, misalkan 200 mobil kan kebanyakan tuh, maksudnya pasti nggak akan selesai dalam 1-2 hari, itu pasti butuh waktu banyak lah, kita anggap itu waktunya sebulan. Nah dalam waktu sebulan ini misalkan itu dilihat hasilnya, oh ternyata ada kerusakan di unit ABCD, ini kerusakannya ini. Terus itu hasilnya kita bisa lihat dari report dan dievaluasi lagi, oh ternyata dari member ini mereka bisa menemukan banyak masalah problem yang ada di mobil, dan dia juga bisa menyelesaikan sendiri. Itu bisa dievaluasi dari situ. Jadi semuanya sebenarnya kembali lagi ke report yang diberikan sama member. Dan ketika misalkan ini untuk yang fase evaluasi itu ya, ketika misalkan dari report itu ditangkap sama leader, oh dia reportnya kurang bagus atau reportnya dia kurang memuaskan dan sebagainya, itu nanti ada sesi istilahnya 4 mata lagi ya. Misalkan reportnya kurang bagus nih, ini harusnya di maksimalin di area sini, karena di area sini saya masih belum jelas, informasinya masih ambigu. Nanti kalau di report ke atasannya lagi, nanti nggak bakal clear informasinya. Nah itu namanya baru evaluasi. Kecuali kalau kesalahannya fatal tadi, kalau kesalahannya fatal bisa disampaikan dengan cara representatif feedback tadi di depan teman-teman, di istilahnya mungkin diumumkan gitu ya, biar tidak terjadi kesalahan yang sama di tim itu gitu. Itu kalau untuk fatal. Tapi kalau untuk kayak feedback secara personal itu bisa disampaikan langsung, nggak perlu diadakan meeting dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih Kak. Sekian dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami dapatkan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.